Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa ba'du, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan kesehatan, kemudahan serta pertolongan kepada kita semua sehingga hari-hari yang kita jalani dan yang akan kita hadapi semakin kita dapatkan kemudahan di dalam melaksanakan aktivitas dan berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hari-hari yang akan kita hadapi, hari-hari yang sangat mulia. Kita berada di awal bulan Sya'ban. Kurang lebih 3 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mari kita persiapkan diri dengan ilmu, dengan ketakwaan, dengan doa, serta juga tazkiyatun nafs, agar jiwa kita menjadi jiwa yang suci, sehingga bila mendapatkan kesempatan untuk beramal, senantiasa termotivasi dan terjauhkan dari sifat malas atau hal-hal yang akan mengurangi semangat kita untuk melakukan amal ibadah dan ketaatan. Semoga Allah memuliakan kita dengan semua hal itu. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam mari kita berbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, seperti biasa kajian kita tentang kajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Kajian yang membahas tentang tauhid, perkara yang sangat mulia. Perkara yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Perkara yang berkaitan dengan salah satu prinsip dasar 3 landasan utama yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin seorang bisa mengetahuinya kecuali dengan mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin, para pendengar di mana saja antum berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah. Ahlul kalam, yaitu orang-orang yang menyelisihi manhaj ahli sunnah dan salafus salih di dalam pembahasan teologi keimanan, terutama dalam masalah pembahasan tentang ma'rifatullah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentunya tidak sama dalam tingkat penyimpangannya. Di antara mereka ada yang mengingkari semua sifat dan sebagian lain mengingkari kebanyakan dari sifat dan menetapkan sebagiannya. Di antara alasan mereka, kenapa mereka mengingkari sifat tersebut atau mentakwilnya, tidak menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana secara tekstual, secara zahirnya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Di antara alasan mereka bahwa sifat tersebut bila ditetapkan bagi Allah sebagaimana zahirnya secara tekstual, itu akan menjerumuskan ke dalam tashbih atau tamthil,
ya menyerupakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, tatkala mereka membaca firman Allah Ar-Rahman al-'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy, istiwa di atas aras, ya, yang terbesit dalam benak pikiran mereka seperti ya seorang raja yang duduk di atas singgasana dia. Nah, arsyihi. Itu yang dibayangkan. Itu yang terbesit dalam benak pikiran mereka. Dan kita, menurut mereka, harus mensucikan Allah. Benar, kita harus mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Jika ditetapkan, itu akan menyerupai sifat makhluk, sementara Allah tidak menyerupai salah satu dari makhluknya, maka bagaimana jalan keluar dan solusinya? Berarti harus ditakwil. Yang kesimpulannya adalah secara otomatis pasti akan tertolak. Karena begitu ditakwil akan berubah maknanya. Sehingga hilanglah makna hakiki dari ayat tersebut, yaitu istiwa Allah di atas arsy. Begitu juga kenapa mereka mentakwil sifat tangan bagi Allah. Karena menurut mereka, persepsi mereka, kita memahami tangan seperti tangan yang kita lihat, yang kita miliki. Maka kalau kita tetapkan tangan bagi Allah berarti menyerupai makhluk. Allah Maha Suci dari menyerupai, berarti harus ditakwil. Ditakwil. Ya. Diselewengkan maknanya. Tangan itu bukan tangan yang hakiki, tapi adalah tangan bermakna qudrah, kata mereka. Kekuatan. Terus sebagian mentakwilkan nikmat. Taib. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Tentu alasan dan pernyataan yang mereka utarakan dan alasan yang mereka suguhkan tersebut adalah pernyataan dan alasan yang batil sebatil-batilnya. Kebatilan dan kerancuan pernyataan tersebut bisa kita pahami dengan memahami kaidah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa di dalam menetapkan sifat Allah, tatkala kita menetapkan sifat-sifat Allah yang tertera dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis, maka kita harus waspada dari dua sikap yang menyimpang, dari dua pernyataan yang nyeleneh, dari dua prinsip atau persepsi yang keliru. Nah, persepsi yang pertama, kita harus meninggalkan, membersihkan akal pikiran kita dari persepsi at-tamthil, yaitu menyerupai. Nah, menyerupai, itu menyerupai sifat makhluk. Artinya tatkala kita menetapkan sifat Allah, penetapan tersebut bersih dan suci dari penyerupaan atau menyerupai. Ini yang pertama. Yang kedua, at-takyif, yaitu usaha untuk mengetahui atau menginterpretasikan nama-nama atau sifat-sifat tersebut, kemudian dikaifiyahkan. Ya, ditentukan kaifiyahnya, begini, seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Sesuai dengan persepsi masing-masing dari yang membaca ayat tersebut, atau yang membaca hadis-hadis tentang sifat tersebut. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah. Maka kaidahnya di kalangan ahli sunnah, kaidah yang harus dipahami di kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa di dalam menetapkan sifat, kita harus waspada dari dua persepsi, dua pernyataan yang menyimpang. Yang pertama at-tamthil, yang kedua at-takyif. Kita akan jelaskan kedua pernyataan atau kedua persepsi yang keliru tersebut. Yang pertama at-tamthil. At-tamthil.
yaitu menyerupakan. Sama artinya dengan at-tashbih, menyerupakan. Kendati at-tamthil itu lebih umum. Nah, mencakup dari semua sisi. Tashbih itu menyerupai dalam sebagian sisi. Dan itu juga redaksi Al-Quran, yaitu Allah menafikan hal itu, laisa kamithlihi. Nah, tidak ada yang serupa, syai'un, ya, sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud at-tamthil yaitu seorang yang menetapkan sifat tersebut meyakini bahwa apa yang ditetapkan bagi Allah menyerupai sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ini dinamakan at-tamthil. Nah, ahli sunnah mengatakan bahwa di dalam menetapkan sifat tersebut kita harus membersihkan pikiran kita, pemahaman kita, dan penetapan tersebut dari menyerupai sifat makhluk. Dari sini kita memahami bahwa apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh ahlul kalam dengan berbagai sekte dan pemikiran pemahaman mereka yang mentakwil sifat dengan alasan bila ditetapkan secara tekstual akan menyerupai sifat makhluk adalah pernyataan yang batil. Begitu juga tatkala mereka menisbatkan kepada ahli sunnah dan menamakan ahli sunnah dengan musyabbihah. Karena menurut mereka ahli sunnah itu menetapkan secara tekstual, bila ditetapkan berarti konsekuensinya akan menyerupai sifat makhluk. Lalu kata mereka, berarti mereka ini musyabbihah. Ya subhanallah. Menuduh ahli sunnah dengan pernyataan yang batil, yang sesungguhnya mereka yang lebih utama terjerumus dalam pernyataan itu. Nah, sementara kaidah dalam ahli sunnah, dalam akidah ahli sunnah, mereka menetapkan jauh dari persepsi-persepsi yang menyerupai itu. Ya, jauh dari kedustaan-kedustaan dan pernyataan yang disematkan kepada mereka. Ahli sunnati wal jamaah, firqatun najiyah, golongan yang selamat. Semua kita dibimbing oleh Allah untuk selalu berjalan di atas jalan golongan yang selamat, bahwa di dalam menetapkan sifat tentunya sesuai dengan kebesaran keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Karena penyerupaan tersebut, tamthil, merupakan hal yang telah dinafikan, ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Nah, maka dalam hal ini, tatkala kita membaca ayat Al-Quran, mendapatkan sifat-sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana yang tertulis, sebagaimana sesuai dengan zahirnya secara tekstual. Begitu kita membaca yadullah, ya Allah punya tangan, yad. Begitu kita membaca yanzilu rabbuna dalam hadis Allah turun, ya Allah turun. Istawa alal arsh, ya Allah istiwa al arsh, tinggi di atas arsh. Kita tetapkan sebagaimana zahirnya secara tekstual, tidak ditawil dan selewengkan, tapi kita bersihkan pikiran kita, kita selamatkan pikiran kita dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai masalah. Tapi tatkala yang mendahului, yang telah terbesit dalam benak pikiran ahlul kalam adalah tashbih, menyerupai, penyerupaan, maka untuk selamat dari konsekuensi yang seperti itu, mereka melakukan berbagai pentakwilan yang pada hakikatnya adalah penyelewengan. Diselewengkan nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut dari maknanya yang benar. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kenapa kita dalam menetapkan sifat harus membersihkan pikiran kita, pemahaman kita dari tashbih, tamthil, menyerupai sifat makhluk atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Karena sesungguhnya at-tamthil
adalah hal yang batil berdasarkan Al-Quran dan juga akal atau logika yang sehat. Jadi bukan sekadar logika, tapi logika yang sehat. Taib. Adapun dari sisi dalil, kita mendapatkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menafikan hal itu dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada kamitslihi, seperti semisal dengannya, syai' sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam ayat lain bahwa Al-Khaliq tidak akan menyerupai Al-Makhluk. Al-Khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Apakah sama? Ya tidak sama. Qala subhanahu, afaman yakhluq kaman la yakhluq, afala tadhakkarun. Afaman yakhluq, apakah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti yang tidak menciptakan, bahkan diciptakan? Jawabannya jelas, tidak sama. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menafikan persepsi tashbih wa tamthil. Nah, Allah menafikan hal itu. Lalu kenapa terbesit dalam benak pikiran kita tatkala menetapkan sifat, sehingga makna yang terbesit dalam benak pikiran kita, yang terlintas dalam benak pikiran kita adalah tashbih, itu menyerupai. Subhanallah. Bagaimana seorang bisa berpikir seperti itu? Bagaimana seorang bisa berpersepsi negatif kepada Allah? Allah menafikan tamthil. Kemudian tatkala kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung sifat-sifat Allah dan hadis-hadis Nabi yang tertera di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok yang langsung terbesit dalam benak pikiran, terlintas dalam benak pikiran kita tashbih, sementara Allah telah menafikan hal itu? Logika apa yang digunakan? Teori apa yang digunakan? Metodologi berpikir bagaimana yang mereka gunakan? Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau mengetahui lahu bagi Allah samiyah, itu misl, sesuatu yang menyerupai? Tidak ada. Karena Allah yang maha mulia, maha sempurna. Wa qala subhanahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu pun yang menjadi tandingan, atau seorang pun menjadi tandingan yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari ayat yang kita bacakan tadi memberikan sebuah kesimpulan yang wajib kita imani dan kita yakini bahwa Allah tentunya tidak serupa dengan makhluk, sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifat perbuatannya yang berkaitan dengan kehendak Allah seperti yang telah kita jelaskan, atau sifat-sifat dzatiyah yang berkaitan dengan diri Allah yang tidak terpisah dari diri Allah, seperti wajah, tangan, kaki, mata. Nah, semua hal itu kita tetapkan. Wajib kita tetapkan sebagaimana zahirnya, secara tekstual. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditakwil. Kenapa demikian? Karena sifat tersebutlah sifat Allah, dan apa yang telah kita jelaskan dari ayat yang telah kita bacakan tadi memberikan kesimpulan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah. Sifat Allah tidak menyerupai makhluk, sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluk. Maka apa yang kita khawatirkan tatkala menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya?
Allah telah menyatakan tidak ada yang serupa dengan diri Allah. Kemudian Allah sebutkan, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata. Rasul menyebutkan Allah turun. Maka tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dalam hal itu. Bahkan wajib kita imani Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah, Allah memiliki qadam, kaki. Begitu dalam hadis yang sahih. Naam, Allah istiwa di atas arasy. Kenapa? Karena Allah yang mengabarkan. Karena Rasul mengabarkan. Dan landasannya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak satupun yang menyerupai Allah. Maka kita tetapkan sebagaimana zahirnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Karena itu yang berbicara Allah. Rasul juga yang bersabda. Tapi tatkala kita ingin menghakimi Allah dan Rasul dengan akal kita, maka muncullah pernyataan-pernyataan yang aneh dan nyeleneh. Oh iya, kalau ditetapkan berarti menyerupai. Ya subhanallah, Allah mengatakan tidak menyerupai. Kemudian Allah tetapkan bagi dirinya. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih mengetahui tentang diri Allah daripada Allah? Silakan dijawab. Jadi sebenarnya sangat simpel masalahnya. Akidah Ahlussunnah itu akidah yang sangat rasionalis. Simpel masalah, tidak berbelit-belit. Disinilah kenapa tidak terdapat perbedaan di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan imam-imam ahli sunnah tentang menetapkan sifat Allah. Enggak terdapat perbedaan. Yang muncul perbedaan tatkala muncul ahlul kalam yang mengadopsi pemikiran filsafat. Teori-teori filsafat. Sekte Jahmiyah mengadopsi pemikiran filsafat, kemudian diikuti berbagai sekte-sekte ahlul kalam yang lainnya. Itu yang menjadi sumber permasalahan. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah, itu tinjauan agama, tinjauan syariat secara dalil, naqli. Baik, sekarang kita tinjau dari sisi dari sisi logika yang benar. Dari sisi logika yang benar juga memberikan sebuah kesimpulan bahwa tidak sama antara makhluk, antara khalik dengan makhluk. Kendati dalam penamaan atau istilah sama, tapi hakikat tentu berbeda. Dari sisi pertama, kita mengetahui secara pasti bahwa antara Al-Khaliq, Allah Rabbul Alamin, Al-Makhluk, makhluk di alam semesta ini, terdapat perbedaan perbedaan yang begitu besar antara Allah dengan makhluk dari sisi zatnya. Nah, jelas tidak sama, bahkan tidak ada perbandingan. Dan itu kita meyakini secara pasti, yakinnya bahwa zat Allah tentunya berbeda dengan zat makhluk. Jika hal demikian, maka secara otomatis sifat Allah pasti berbeda dari sifat makhluk. Karena sifat tersebut ada pada zat, menyertai zat, dan adalah sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu logika yang sehat, seperti itu mengatakan. Nah, bahkan kita melihat, jangankan antara Allah sang pencipta Al-Khaliq, antara makhluk yang diciptakan, antara sesama makhluk saja terjadi perbedaan. Nah, tidak sama, kendati mungkin dari sisi istilah sama. Kekuatan unta dengan kekuatan semut, sama-sama kekuatan kuwah. Apakah sama kekuatan unta
atau kekuatan gajah, ya, gajah dengan semut, samakah? Kalau ada yang mengatakan, oh ya gajah nggak punya kekuatan, kenapa? Karena semut juga kekuatan. Kalau kita tetapkan kekuatan bagi gajah, berarti kita menyamakan gajah dengan semut, sama-sama kuwah. Ya subhanallah. Jika ada yang mengutarakan seperti itu, tidak perlu dibantah. Karena cukup pernyataan yang demikian itu menunjukkan pada kebatilan pernyataan itu sendiri. Orang yang berakal akan tertawa. Wah, Anda ini ngawur atau sadar ngomong atau bagaimana? Menggigau atau gimana? Jelas nggak sama dong. Nggak sama. Gajah punya kekuatan. Semut punya kekuatan. Sama-sama kuwah. Apakah ada yang mengatakan, wah berarti sama. Karena sama-sama kuwah. Ya tidak sama. Itu logika yang seperti itu. Jika perbedaan antara makhluk saja bisa kita pahami dengan akal yang sehat, loh kok kita tidak bisa memahami perbedaan antara Allah, Sang Pencipta, Al-Khaliq, Rabbul Alamin dengan makhluk yang lemah, yang tidak ada kemudian diadakan. Tidak ada sebelum itu diadakan. Bagaimana kita berpikir dengan logika yang seperti itu? Maka tidak logis, tidak masuk akal. Nah, taib. Kemudian, sisi kedua, ya, bagaimana mungkin akan sama Allah dengan makhluk? Allah yang maha sempurna dengan segala makna kesempurnaan dari seluruh sisi. Kesempurnaan perbuatannya, kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya, kemuliaan nama-namanya, semua sisi yang yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin akan sama dengan makhluk yang memiliki seluruh keterbatasan dari segala sisi. Ya, memiliki seluruh keterbatasan di dalam segala sisi. Nah, kaidahnya menyerupakan sesuatu yang mulia, ya, atau membandingkan, membandingkan, mungkin lebih halus bahasanya, membandingkan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang kurang kemuliaan atau mungkin yang lemah, yang memiliki seluruh keterbatasan. Ini sesungguhnya tentu akan merendahkan dan menghinakan sesuatu yang mulia tadi, akan mengurangi kedudukannya. Ya. Akan mengurangi. Tatkala seorang memiliki pedang yang tajam, ya, terbuat dari jenis besi atau baja yang begitu kuat, bila dibandingkan dengan pedang yang terbuat dari asa, kayu, ya, apakah sama? Membandingkan pedang yang tajam tadi, yang bagus, yang berkualitas tadi, dengan tongkat, asa, ya, ini pada dasarnya adalah merendahkan kualitas, ya, dari pedang yang tajam tadi. Karena tidak sebanding sama sekali. Itu kita memahami seperti itu. Ya. Kita pahami. Lalu bagaimana dengan Allah yang dibandingkan dengan makhluk? Tatkala membaca sifat Allah, lalu yang terlintas dalam benak pikirannya, yang terbesit dalam hatinya, menyerupai makhluk, menyerupai sifat yang ada di makhluk. Ya subhanallah, dengan logika bagaimana mereka bisa menilai seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kaidahnya tashbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqis, menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang tidak sempurna, itu adalah naqsan fil kamil, mengurangi, merupakan celaan, nah, merupakan penghinaan, merupakan menghilangi atau kesempurnaan sesuatu yang mulia tadi. Baik. Yang ketiga, ini mempertegas pernyataan sisi logika yang pertama tadi,
bahwa kita menyaksikan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan dalam kehidupan keseharian kita bahwa banyak hal-hal yang sama dari sisi nama, bahkan juga sifat, ya, banyak hal. Tapi apakah sama hakikatnya? Jawabannya tidak sama. Dan kita bisa menerima, ya, fakta yang demikian. Nggak ada yang mengatakan, oh berarti nggak bisa ini, ya, ditetapkan bagi jenis ini. Kenapa? Akan sama dengan yang lain. Kenapa? Ya sama namanya, sama sifatnya. Hal itu tidak muncul dalam, ya, teori keilmuan kita dalam menilai, mengkaji, melakukan riset penelitian terhadap makhluk. Berarti sama namanya, tapi berbeda hakikatnya. Sama sifatnya, tapi berbeda hakikatnya. Artinya istilah dan namanya sama. Jika demikian itu, bisa kita maklumi dan kita pahami dalam memberikan perbanding atau dalam memperhatikan kehidupan sama makhluk. Kenapa akal kita tidak bisa memahami hal itu tatkala kita mengkaji, membahas pembahasan tentang Allah sang pencipta al-Khaliq, ya, antara makhluk yang diciptakan. Tentu lebih utama akan terjadi perbedaan dari sisi hakikatnya dan kaifiyahnya. Jika demikian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tatkala mengatakan Allah punya tangan, na'am. Allah punya wajah, na'am. Allah punya mata, na'am. Kalau ada yang mengatakan, bukankah manusia punya tangan? Iya, manusia punya tangan. Bukankah manusia punya mata? Iya. Berarti sama. Lalu kita katakan, ya, sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Lalu apa yang menghalang kita untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah? Kendati sama dalam istilah nama. Karena kalau tidak sama dalam istilah nama, tidak akan mungkin kita bisa memahami apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Tapi hakikatnya berbeda. Ya, untuk lebih, ya, pendekatan yang mungkin lebih bisa kita cerna dengan baik, sekarang sebentar atau untuk sejenak kita tunda terlebih dahulu, ya, perbandingan antara Allah dengan makhluk. Sekarang kita ingin berikan perbandingan antara makhluk saja, ya, antara makhluk, ya, terlebih dahulu. Di dalam surga ada apa? Surga makhluk. Surga makhluk. Nah, Allah ciptakan. Dan kenikmatan yang ada dalam surga itu juga makhluk, Allah ciptakan. Dan disebut dalam Al-Quran, ada susu, ada madu, ya, buah-buahan, berbagai bentuk buah-buahan, ada anggur, ya, ada pisang, berbagai buah-buahan, ya. Taib. Ada susu, ada madu, ada khamar, ya. Bahkan sungai dari susu, dari madu, dari khamar, air yang jernih, bersih. Subhanallah, semuanya ada. Ada juga istri, azwaj. Taib, semua hal itu sama dengan istilah yang kita gunakan, yang kita dengar dalam, ya, kehidupan kita di dunia, dalam komunikasi kita, dalam berinteraksi kita, ya, dalam membeli kebutuhan kita. Kita ingin ke pasar membeli buah-buahan, beli anggur, beli pisang. Kita ingin minum susu, ya, madu. Semuanya sama. Surga juga ada madunya. Tapi bila kita tanyakan, ya, apakah kita akan mengingkari kenikmatan yang ada di surga berupa madu, susu,
ya, berbagai buah-buahan, ya, dengan alasan bahwa semua hal itu sama dengan istilah berbagai kenikmatan di dunia ini. Apakah tidak akan diingkari? Oh, enggak ada itu madu. Kenapa? Kalau kita tetap berarti sama dong dengan madu yang di dunia. Begitu. Jelas barang siapa yang mengingkari berbagai kenikmatan tersebut dan itu jelas dia memahami dalam Al-Quran, ini bisa menjerumuskan pada kekufuran. Karena mengingkari. Berbeda kalau dia tidak tahu. Jika hal itu bisa kita pahami perbedaan yang begitu besar. Kendati sama istilahnya, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Jika demikian kita pahami. Lalu kenapa tatkala kita berbicara tentang sifat Allah, ya kenapa yang terbesit dalam benak pikiran saya, yang persepsi yang muncul dalam benak pikirannya kok tasbih, sehingga harus diingkari, ditakwil, ya subhanallah. Dengan logika bagaimana seorang itu berpikir, metodologi apa yang digunakan? Jawabannya, ya hanya kena main akal-akalan. Di sini juga kita bisa ya memberikan sebuah kesimpulan, mereka menggunakan standar ganda. Tidak ilmiah, tidak objektif. Ya. Maka di sini namanya tanaqudat. Ya, kontradiksi begitu banyak. Sementara tidak ada perbedaannya. Kalau memang berbeda, kendati sama, itu kita pahami dalam kehidupan. Di dalam kita ya menilai, dalam kita memahami dalam kehidupan kita, keseharian kita, kenapa kita tidak bisa memahami dan menerima? Dan itu lebih utama seharusnya, ya. Dan itulah hakikatnya, bukan seharusnya lagi, betul lebih utama. Terjadi perbedaan antara Al-Khaliq, Allah yang menciptakan, dengan makhluk yang diciptakan. Baik. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Maka kaidahnya ittifaqu fil asma, ya, la yalzam ittifaq fil musammayat. Kesamaan dari sisi nama bukan berarti kesamaan dari sisi hakikatnya. Baik. Yang kedua, at-takyif. At-takyif yaitu seorang menetapkan sifat, ya, kemudian mengatakan bahwa kaifiyahnya, hakikatnya begini, begini, dan begitu. Itu namanya takyif. Jadi dia berusaha untuk menjelaskan hakikat sifat tadi. Tapi tidak ya menyamakan dengan salah satu ya, dari sifat makhluk. Cuma dia mengatakan ya begini, begitu. Tapi tatkala dia mengatakan oh sifat Allah seperti sifat manusia misalnya, atau seperti tangan Allah seperti tangan manusia, berarti ini tamtsil. Tamtsil itu menyerupakan. Tapi kalau dia berusaha oh hakikat sifatnya begini, begitu, ya sesuai dengan apa yang dia persepsikan, nah itu namanya takyif. Takyif. Jadi khayalan yang ada dalam benak pikirannya, berbagai persepsi-persepsi yang ya terbesit dalam benak pikirannya, dia berusaha untuk ya menafsirkan, memahami atau memahamkan kepada yang lain bahwa sifat itu begini, begitu, dan seterusnya. Nah, ini namanya takyif. Jadi usaha untuk mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Ini jelas juga akidah yang batil. Ya. Akidah yang batil. Karena tidak seorang pun yang mengetahui hakikat sifat Allah. Tatkala kita mengatakan tidak seorang pun yang mengetahui hakikat sifat Allah, bukan berarti ya, penafian terhadap hakikat sifat tersebut. Saya ulangi. Tatkala kita mengatakan ya bahwa tidak seorang pun mengetahui hakikat sifat Allah, bukan berarti penafian, pengingkaran terhadap hakikat sifat.
Akan tetapi yang kita nafikan adalah keilmuan kita tentang hakikat sifat, bukan keberadaan hakikat sifat itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hakikatnya ada. Karena segala sesuatu yang ada, pasti ada hakikatnya. Ya. Akan tetapi, manusia tidak mengetahui hakikat sifat Allah. Nah, akan tetapi maknanya diketahui. Ya, karena tidak akan mungkin Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya penjelasan tentang nama dan sifatnya, kemudian ada sesuatu yang tidak dipahami dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak bisa dipahami, mustahil. Allah mudahkan dalam memahaminya. Permasalahan ada seorang tidak memahami, Anda tidak memahami, itu kembali kepada Anda. Tapi para ulama memahami, maka bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun tatkala seorang tidak memahami isi kandungan Al-Quran kemudian mengklaim, enggak bisa dipahami, keliru. Ya. Karena para ulama memahaminya. Adapun para juhala tentu tidak akan paham, apalagi tidak memahami bahasa Arab. Nah, dalam hal ini kembali kita sampaikan bahwa penafian terhadap hakikat tadi adalah dari sisi keilmuan manusia terhadap hakikat sifat, bukan keberadaan hakikat sifat yang ada pada diri Allah atau zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang demikian itu harus diwaspadai dalam menetapkan sifat? Karena apapun yang usaha apapun dilakukan seorang untuk mengetahui hal itu, apapun yang dibayangkan ya dalam benak pikiran seseorang tentang hakikat sifat tersebut, dia berimajinasi, mengkhayal dan seterusnya, ya, khayalat dalam bahasanya tawahumat, ya, prasangka dan dugaan, semua dia bayangkan, ya, maka semua dalam hal itu adalah dusta, kadhibun, ya, pasti dia dusta. Tidak akan mungkin bisa diketahui hal itu. Ditinjau dari dua sisi. Dari sisi dalil syar'i dan dari sisi dalil logika yang sehat. Taib, secara dalil syar'i, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Wala yuhituna bihi ilma. Jadi manusia wala yuhituna bihi, dhamir di sini kata ganti kembali kepada Allah, bihi, dengan Allah mencakup sifatnya, perbuatannya, zatnya, semuanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia tidak akan bisa meliputi hal itu semua, mengetahuinya dari semua sisi, ilman. Berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan keilmuan kita tentang hakikat, ya, untuk meliputi diri Allah dari segala sisi. Perbuatannya, sifatnya dan zatnya. Maka apapun yang dipersepsikan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengetahui hal itu, maka mereka adalah dusta dalam segala usaha dan apa yang mereka persepsikan itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah, jangan kamu ikuti apa yang tidak kamu ketahui ilmunya. Perhatikan, kalau tidak diketahui, jangan ikut-ikutan. Ini beragama hanya ikut-ikutan. Musibah ini. Jangan ikut-ikutan. Nggak tahu ya, bertanya kepada yang ahlinya, jangan ikut-ikutan. Apalagi dalam urusan akidah. Ya. Bertanya. Jangan diikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, akal akan diminta pertanggungjawaban. Pendengaran terhadap apa yang didengar, penglihatan terhadap apa yang dilihat, hati terhadap apa yang dipahami, ya, diutarakan, itu akan ditanya. Semua bertanggung jawab tentang hal itu. Ini menunjukkan kepada kita tidak boleh kita berbicara tentang sesuatu yang tidak memiliki ilmu, mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya. Ini dalam segala lini kehidupan, terlebih lagi dalam masalah ma'rifah, keilmuan kita.
kepada Allah yang merupakan asyraful ulum, ilmu yang paling utama yang berkaitan dengan diri Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada rana bagi akal untuk bisa ikut campur dalam hal itu. Nah, hanya sami'na wa ata'na. Hanya wahyu yang bisa menjelaskan hal itu. Nah, Allah menjelaskan. Dan tentunya kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Berarti kita jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu atau pengetahuan tentang hal itu. Baik. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi dalil syariatnya. Dari sisi logika yang sehat. Ya, bahwa untuk mengetahui hakikat sesuatu, maka diperlukan tiga wasilah atau tiga cara. Nah, yang pertama adalah mengetahui hakikat dari zat. Ini yang pertama. Jadi mengetahui hakikat zat sesuatu itu, maka kita akan mengetahui kaifiyah. Nah, kaifiyah sifatnya. Artinya kaifiyah sifat sesuatu itu akan diketahui bila kita menemukan zatnya. Yang pertama. Yang kedua, jika tidak mendapatkan zat sesuatu tersebut, maka kita mendapatkan sesuatu yang menyerupainya. Yang kedua, sesuatu yang menyerupainya. Yang ketiga, jika yang pertama tidak bisa ditemukan, yang kedua juga tidak bisa didapatkan, maka yang ketiga kita mendapatkan informasi, berita dari orang-orang yang jujur, berita yang benar, bukan dusta. Itu tiga cara untuk mengetahui hakikat sesuatu, sifat sesuatu. Timbul pertanyaan, apakah ketiga cara tersebut atau wasilah tersebut, sumber tersebut terpenuhi dalam mengetahui hakikat sifat-sifat Allah? Maka jawabannya tentu kita katakan tidak terpenuhi sama sekali. Kita tidak mengetahui hakikat zat Allah, sementara sifat tersebut ada pada zat, menyertai zat, sifat bagi zat tersebut. Yang kedua, apakah ada sesuatu yang menyerupai Allah? Tidak ada. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Yang ketiga, apakah ada berita, dalil, kabar dari Allah dan Rasulnya tentang kaifiyah tersebut? Juga tidak ada. Berarti ketiga, wasilah untuk mengetahui hakikat sifat tersebut tidak terpenuhi. Maka kesimpulannya, mustahil hakikat dari sifat tersebut bisa diketahui. Oleh karena itu, apapun usaha seorang, berusaha untuk mengetahui hakikat sifat tersebut, baik apa yang terbesit dalam benak pikirannya, atau yang dia ucapkan, atau yang dia tulis dan seterusnya, semua telah kebatilan dan kedustaan belaka. Maka disinilah kita mengetahui bagaimana kejelian, kecerdasan Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya tentang sifat istiwa. Datang seorang masuk ke majelisnya bertanya, kaifa istawa ar-Rahman istawa? Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Maka kata Imam Malik rahimahullah, istiwa itu maklum.
Artinya maknanya diketahui, dimaklumi. Itu bahasa Arab. Ya, dipahami oleh orang Arab. Nah, kalau kita orang Indonesia tidak pahami bahasa Arab, ya jangan salahkan ayat tersebut. Koreksi diri, berarti kita nggak paham bahasanya. Nah, jangan gara-gara tidak paham bahasanya, diingkari sifatnya, nggak boleh. Itu namanya kejahilan. Ya, jahlun murakkab namanya itu. Nggak sadar diri. Nah, taib. Maklum. Irtafa'a wa'ala itu bahasa Arab. Diketahui maknanya. Maklum. Taib. Kemudian wal kaifu majhul, kaifiyahnya, hakikatnya majhul. Majhul di sini dalam ilmu kita. Adapun Allah yang mengetahui hakikat sifatnya. Ilmu kita manusia itu majhul, yaitu tidak diketahui tentang kaifiyah sifat tersebut. Wal imanu bihi wajib, mengimani sifat istiwa wajib jemaah. Enggak boleh diselewengkan. Barang siapa yang menyelewengkan sifat tersebut, dipertanyakan keimanannya. Ya, kepada Allah, pada Al-Qur'an. Allah menetapkan dalam 7 ayat istawa 'alal arsy, rahman arsy istawa. Kemudian dia mengingkari. Silakan dia koreksi imannya. Benarkah imannya kepada Allah dan Rasulnya? Pada Al-Quran? Nah, tayyib. Was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang kaifiyah sifat tersebut, hakikatnya suatu yang bid'ah. Ya. Kemudian kata Imam Malik, orang tersebut ya diusir dari majlisnya. Was-su'alu anhu bid'ah. Jadi mengimani wajib, menanya tentang kaifiyah itu tidak benar, ya, tidak diperbolehkan, maknanya diketahui, kaifiyahnya tidak dimaklumi. Selesai masalah. Nah, itulah kaidah yang digunakan oleh semua ahli sunnah di dalam memahami seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Allah mengatakan atau Rasul mengatakan yanzil, ya kita pahami yanzil, ya turun. Kaifiyahnya bagaimana? Ya Allah yang tahu bagaimana kaifiyahnya. Mengimani ya wajib diimani Allah turun. Nah, menanyakan bagaimana bid'ah enggak boleh. Haram enggak boleh. Ya. Karena kalau ditanya tentang hal itu, tanya bagaimana ya hakikat zat Allah. Berikan dulu jawabannya, baru saya akan berikan jawaban bagaimana hakikat sifatnya. Pun enggak tahu ya sama, karena pembahasan sifat dengan zat sama. Al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi dzat. Pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman, ya itulah di antara kaidah yang dijadikan oleh sunnah dalam menetapkan sifat Allah, yang kesimpulannya di dalam menetapkan sifat kita harus menjauhi 2 persepsi yang keliru atau sikap yang nyeleneh, ya, pernyataan yang batil. Yang pertama tamtsil, menyerupakan, yang kedua takyif. Dari sini kita memahami bahwa apa yang disematkan oleh ahlul kalam, ahlul batil kepada ahli sunnah tatkala mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya secara tekstual yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis dan tidak diselewengkan lalu disematkan kepada mereka sebagai musyabbihah, ini pernyataan yang batil sebatil-batilnya. Hada buhtanun azim, kedustaan yang besar. Naam. Wa madza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tiada lain setelah kebatilan, setelah kebenaran kecuali kebatilan belaka. Hada wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan setiap pelajaran yang bermanfaat dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, yang ingin memperdalam kembali apa saja yang telah disampaikan oleh beliau, silahkan bisa menghubungi nomor kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silahkan Bapak, pertanyaan berkesuaian dengan pembahasan kita. Tentang yang ahli sunnah wal jamaah tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu Ustaz, penjelasannya apakah dari ulama atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Singkawang. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kendati hal ini insyaallah mungkin telah banyak dijelaskan oleh para ustadz, ya, tentang masalah pembagian tauhid kepada 3 macam. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Apakah Rasul yang membagi hal itu? Atau para ulama? Atau suatu yang bid'ah? Sampai sebagian mengatakan seperti Trinitas saja, kata dia. Allah satu kok tauhidnya 3. Nah, kita katakan ada 2 alternatif atau 2 kemungkinan, ya. 2 kemungkinan pernyataan tersebut muncul. Pertama, dia tidak membaca Al-Quran dan tidak memahami isi kandungannya. Atau yang kedua, karena ya kejahilan dia terhadap akidah Ahlussunnah dan akal pikiran dia yang telah dikotori dengan berbagai syubhat-syubhat ahlul kalam. Ya. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kalau kita ingin bertanya secara jujur pada diri kita, kita membaca surat Al-Fatihah, ya, tidak kurang 17 kali sehari semalam. Saya ingin bertanya kepada kita semua kaum muslimin, ya, kesimpulan apa yang bisa kita petik dan kita tarik dari bacaan tersebut? Atau kita hanya baca hurufnya saja, nggak paham apa yang dibaca? Nah, kemudian saya juga ingin bertanya, kita beriman kepada Allah. Lalu beriman kepada Allah, apa yang kita harus yakini dan wajib diyakini tentang beriman kepada Allah? Ya. Kalau kita perhatikan dan baca Al-Quran, ya, secara tadabbur, dan seluruh kita baca Al-Quran, dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan satu kesimpulan yang hak, bahwa beriman kepada Allah tersebut tidak keluar dari tiga prinsip dasar yang wajib diimani. Tidak keluar dari itu. Pertama, kita meyakini bahwa Allah yang berhak diibadati. Dalam ayat Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, penuh dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Baik. Yang kedua, mengimani tentang kekuasaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Al-Quran penuh dengan hal itu. Ya, bagaimana Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi. Allah mengatur, ya, daratan, lautan, pepohonan, silih bergantinya malam dan siang, matahari, ya, bintang, bulan, galaksi, langit yang bertingkat, 7 tingkat. Ya. Kemudian tanpa tiang. Timbul pertanyaan, ini menunjukkan kepada apa ini? Berarti kekuasaan Allah. Allah yang berbuat. Allah yang melakukan. Yang kesimpulannya adalah Allah Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari awal sampai akhir Al-Quran tadi penuh dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan kita membaca Asma'ul Husna. Ya kan? Asma'ul Husna. Asma'ul Husna bukan sekadar dihafal. Bukan sekadar disenandungkan. Dihafal, dipahami, dilaksanakan si kandungannya, dan beribadah kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut. Baik.
Apa kesimpulannya dari ketiga hal tadi? Keimanan kepada Allah keluar dari tiga hal itu. Maka untuk memudahkan kita memahami ilmu tadi, ma'rifah kepada Allah, maka muncul istilah. Ya. Disederhanakan. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua. Dari penjelasan tadi kira-kira gimana? Mungkin ini apa ya Ustaz maksudnya ya? Ini apa ya maksudnya? Tapi para ulama kita begitu mereka membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim, para ulama beda dengan membaca kita. Kita membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah ingin sampai langsung An-Nas. Selesai, khatam. Tapi enggak paham malah satu kalimat. Ulama mentadabbur membaca. Ya, apa isi kandungannya? Sehingga dari bacaan tersebut, tadabbur tersebut, muncul suatu pemahaman yang benar karena dibaca secara komprehensif, mengumpulkan dalil-dalil, muncul apa yang dikenal dengan istilah disederhanakan oleh para ulama. Apa? Tauhid rububiyah. Karena Allah Rabbul Alamin yang tadi mengatur alam, menciptakan, kan begitu. Itu Rabbul Alamin. Maka tauhid rububiyah. Simple kan? Tauhid rububiyah. Oh iya. Allah yang wajib diibadati, enggak boleh buat syirik. Ikhlas ibadah kepada Allah, ala lidainil khaliq wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir ayat tersebut. Oh iya. Allah wajib kita persembahkan seluruh ibadah kepada Allah. Ikhlas. Enggak ada syirik, enggak ada riya wala apa, ikhlas lillah. Itu dalam bahasa Arab itu ubudiyah kita. Dalam bahasa Arabnya uluhiyah. Berarti tauhid uluhiyah. Simple. Oh iya, tauhid uluhiyah. Lalu asma wa sifat banyak sekali. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Alimul ghaibi wasyahadah. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Subhanallah. Nama Allah. Dan tujuan Allah menyebutkan Al-Quran agar kita ini kenal kepada Sang Pencipta yang kita ibadati. Maka diperkenalkan dengan Al-Quran nama-nama dan sifat tadi. Maka dipersimpel oleh para ulama tauhid asma wa sifat. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Simple kan? Nah, semuanya adalah landasannya. Maka sementara istilah tauhid itu sudah terdapat dalam apa? Dalam hadis, ila an yuwahhidullah. Maka begitu kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan ketiga hal itu. Enggak sah keimanan seorang kecuali dia mengimani ketiga hal itu. Silakan baca Al-Quran. Bahkan ayat surah Al-Fatihah tadi. Ya, surah Al-Fatihah yang pertama kita baca setelah mengandung ketiga pembagian tadi. Allahu Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini, Rabbul Alamin. Ar-Rahman Rahim, dua nama Allah, berarti Allah memiliki nama dan sifat, karena nama mengandung pada sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah kami beribadah. Inilah mengikhlaskan ibadah yang dalam istilah ilmu akidah tauhid uluhiyah. Selesai masalah, ya kan? Jadi, ya para sahabat kalau diminta, ya wahai para sahabatku, kata Rasul, tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, yang enggak ada redaksi yang seperti itu. Tapi para sahabat enggak lugu lah seperti itu, enggak bodoh seperti itu, ya kan? Udah paham mereka. Begitu membaca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas ibadah kepada Allah. Udah paham mereka, maka enggak ada kesyirikan. Ya kan? Enggak ada kesyirikan zaman mereka. Dalam artian kesyirikan para sahabat melakukan syirik, enggak ada. Begitu juga enggak ada mengingkari Rabbul Alamin. Paham mereka. Apalagi asma wa sifat, maka enggak ada yang komplain. Baru muncul setelah zaman mereka masuk ilmu kalam, ya ilmu yang mungkin asing dari ilmu Islam begitu ya, diadopsi, diislamisasikan. Apa yang terjadi? Ya, menyimpang pemahamannya, rusak fitrahnya,
nyeleneh akalnya. Apa yang terjadi? Diingkari. Itu yang terjadi. Maka para sahabat nggak butuh pembagian yang seperti itu, mereka dah paham. Tapi kita yang di akhir zaman, yang kebodohan kita ini ya luar biasa ya, yang jauh dari pemahaman yang benar, membutuhkan ya pendekatan yang benar. Dan pendekatan tersebut, pembagian itu juga berlandaskan syariat nas. Maka tidak ada yang perlu dikritisi dalam pembagian tersebut. Karena itulah hakikatnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan beralih ke pesan singkat dari Ummu Ulfata di Malang yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya mengikuti kelas terjemah Al-Quran dan ketika di situ menetapkan sifat tangan pada Allah diterjemahkan kekuasaan. Kemudian sifat-sifat tangan diterjemahkan kudrah iradah. Pertanyaannya, apakah saya harus keluar dari kelas terjemah Al-Quran yang seperti ini karena telah tegak hujah atas saya Ustadz? Ataukah saya boleh tetap ikut? Mohon pencerahannya Ustadz, silahkan. Terima kasih pada ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Dahulu para ulama kita mewasiatkan kepada kita kaum muslimin ya, bahwa kata mereka ya, ilmu tersebut ya adalah agamamu. Ilmu agama ini, ilmu adalah agamamu. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. Inna hadzal ilma dinun fanzur mimman ta'khudhu dinak. Kata mereka, ilmu ini agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil dinak, agamamu. Apalagi dalam pembahasan yang paling mulia dalam pembahasan ilmu, yaitu ma'rifatullah. Maka terjemahan yang seperti itu harus diwaspadai. Nah, bila seorang tidak memiliki basic yang kuat dan pemahaman yang mata akidah akan menyimpang. Dan itu jelas pentakwilan ahlul kalam, terjemahan yang keliru. Nah, terjemahan yang keliru. Maka waspada jika ada terjemahan-terjemahan yang seperti Al-Quran, itu waspada, itu bukan terjemahan yang benar terhadap ya sifat-sifat Allah. Itu pentakwilan. Itu adalah akidah ahlul kalam, mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Karena pentakwilan tangan dengan kudrah atau kekuasaan berarti secara otomatis mengingkari tangan tersebut. Itu konsekuensinya. Kemudian kalau diartikan kudrah, kemudian dalam ayat redaksinya lima khalaqtu biyadayya, Allah memiliki dua tangan, berarti dua kekuatan, begitu, dua kekuasaan. Kita memaklumi bahwa kekuasaan Allah satu yang meliputi segalanya. Kemudian dengan pentakwilan tersebut apa bedanya antara penciptaan Adam dengan yang lain? Semua Allah ciptakan dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Ya. Tapi secara istimewa, spesial, nenek moyang kita Adam, Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Lima khalaqtu biyadayya. Biyadayya. Ya, dinisbatkan kepada Allah. Maka ini jelas pentakwilan yang batil. Maka jika hal itu terus berkesinambungan dan pentakwilan sifat-sifat yang lain, maka nasihat saya adalah secara khusus ya untuk tidak ya mengikuti kajian-kajian yang menyimpang dari akidah ahli sunnah yang akan merusak akidah. Kalau perbedaan dalam urusan fikih furu' mungkin masih
ringan ya. Tapi masalah akidah ini berat. Ya. Apalagi mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara pentakwilan seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika hal itu yang terjadi, maka sebaiknya itu ya ditinggalkan majlis yang seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum dari Zamzami di Rokan Hilir Riau. Ingin bertanya apakah tauhid asma wa sifat dan sifat jumlahnya ya sebanyak 99 sebagaimana yang tertulis di sebagian kulit Al-Qur'an, apakah itu sahih atau tidak, atau benar atau tidak yang bisa kita amalkan? Silakan. Ya, terima kasih kepada saudara Zamzami. Barakallahu fiik. Jadi tauhid asma wa sifat atau nama yang tertulis di sampul atau mungkin dalam sampul Al-Qur'an yaitu 99 Asmaul Husna, apakah itu ya bisa diamalkan atau benar seperti itu? Pertama, yang perlu diketahui, na'am terdapat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis bahwa Allah memiliki 99 ya, memiliki 99 Asmaul Husna yang keutamaannya barang siapa menghafal, mengamalkan, memahami dan melaksanakannya, nah, atau mengamalkannya, mengibadati Allah, berdoa dengan bertawassul dengan nama tersebut dan menetapkan isi kandungannya, maka dia akan masuk surga. Itu keutamaannya. Nah, dalam menentukan 99 nama tersebut, ini sedikit terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam menghitungnya. Ya, secara terus terang, ya mungkin saya akan lihat kembali ya yang tertulis. Tapi secara umum, ya memang tertera dalam Al-Quran nama-nama tersebut. Ada sebagian nama-nama yang mungkin perlu, apakah itu masuk pada betul Asmaul Husna atau tidak. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas, terlebih dari itu semua, pengamalan terhadap asma wa sifat bukan sudah hanya menghafal saja. Dia boleh perhatikan. Maka kalau sekarang, Masya Allah, ada sebagian mungkin menghafal, disenandungkan, lebih dekat kepada nyanyian daripada ya pujian kepada Allah. Baik, ini bukan begitu. Ya, bukan begitu caranya. Caranya adalah diketahui nama-nama tersebut, dipahami isi kandungannya, ditetapkan, jangan diingkari, ya. Kemudian di dalam kita berdoa, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna fad'uhu biha. Ini yang benar, ya. Nah, itu yang mendapat jaminan tadi, dia masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, sesungguhnya kaum muslimin bila betul memahami asmaul husna tadi, bukan sekedar hanya sebuah ritual, hanya bacaan saja, bi'inillah, ini sangat akan berpengaruh, sangat akan ya mewarnai perilaku dan sikap, terutama dalam mengenal Allah, ma'rifatullah, kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, ya, subhanallah, akan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tertanam diri pengagungan kepada Allah. Tapi permasalahannya, ini menjadi masalah kita. Ini tugas kita semua, menjelaskan kaum muslimin bahwa nama tersebut tidaklah bermanfaat sekedar hanya dihafal begitu saja, disenandungkan. Ya. Nah, alangkah baiknya majlis seperti itu diganti dengan majlis yang memahami Asmaul Husna. Ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, anehnya juga adalah kaum muslimin yang mungkin menghafal ya nama-nama tersebut, tapi di sisi yang sama, di waktu yang sama, kadang mengingkari, mentakwil atau mengingkari sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Ini yang aneh. Hanya menetapkan sebagian sifat, mengingkari yang lain. Ini kan kontradiksi. Padahal setiap nama tersebut mengandung sifat. Itu kaidahnya. Setiap nama mengandung sifat. Contoh Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sifat Allah Ar-Rahmah. Ya kan? Seperti itu. Sifat Ar-Rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al.
Berarti menunjukkan pada sifat al-ulu, tinggi zat Allah. Nah, sesungguhnya mereka yang mengingkari sifat ketinggian Allah itu, kalau betul memahami makna al-a'la, al-ali, al-muta'al, sudah terbantahkan. Bukankah kita mengucapkan sabbihisma rabbikal a'la? Bukankah kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la? Loh, kok tatkala berbicara tentang sifat istiwa Allah, tinggi Allah, diingkari Allah, zat Allah, Allah enggak bertempat. Ya subhanallah, apa maksudnya ini? Kontradiksi ini. Jadi intinya ya, permasalahan apakah benar itu memang perlu di-cross check lagi. Ya, mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu untuk Ustadz menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya dan kita semuanya. Nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustadz. Baik. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, hidup ini hanya sementara, dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua amal, kegiatan dan aktivitas kita. Kita tidak tahu sampai di mana perjalanan hidup ini, tapi semua akan berhujung tentunya dengan segala keyakinan pada kematian. Ingat kematian di hadapan kita. Kesempatan yang Allah berikan pada saat ini dan kita di bulan Sya'ban. Ya. Kalau manusia hiruk pikuk dan sibuk di bulan Rajab ya dengan berbagai ritual-ritual yang mungkin tidak juga benar, tidak ada panduannya, banyak yang lalai di bulan Sya'ban ini. Seharusnya bulan Sya'ban ini yang harus kita berlomba-lomba untuk beribadah, terutama melakukan puasa, ini yang spesial. Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak didapatkan beliau banyak berpuasa dalam satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka siapa yang cinta Rasul, yang ingin meraih kebaikan itu, mari ini kesempatan kita berlomba-lomba. Wahai kaum muslimin yang mungkin sibuk hiruk pikuk di bulan Rajab, ini kesempatan yang terbaik, ini yang benar. Ini di Sya'ban ini berpuasa. Ya. Puasa yang banyak. Ya. Berpuasa. Kenapa? Pertama, ingin mencontoh Rasul. Yang kedua, di bulan ini manusia banyak yang lalai, benar. Kita saksikan. Banyak yang lalai. Antara Rajab dan Ramadan, kata Rasul. Di bulan ini, amalan diangkat kepada Allah. Nih, 3 ini motivator kita. Motivator kita untuk beramal di bulan ini. Yaitu mengikuti Rasul. Ingin amalan kita diangkat dalam keadaan berpuasa. Ini banyak manusia yang lalai di bulan ini. Dan ingat, orang yang beriman, yang solehin, mengharapkan ridha Allah, tatkala manusia lalai beribadah, dia bersemangat beribadah. Bukan tatkala banyak beribadah, ikut bunuh-bunuh beribadah juga. Ini belum spesial. Yang spesial adalah tatkala manusia lalai, tatkala itu dia meningkatkan ibadah dan berlomba dalam kebaikan. Mari banyak kita berpuasa. Ya, banyak berpuasa di bulan penuh berkah ini, persiapkan diri. Bekali dengan ilmu agama, tazkiyatun nufus, bertaubat kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan memohonlah yang terbaik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua dalam melakukan ibadah dan ketaatan setiap saat dan waktu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa nahnu fi sihatin wa afiyatin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan yang penuh kebaikan ini, di Sya'ban ini, kemudian sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, selamat dan aman. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.